Kau rancangkan masa depan. Shalom teman-teman remaja yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Yuk kita on cam. Kita akan memulai ibadah kita di minggu hari ini dengan menyanyikan lagu Tiba Saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan Kakak Anak Domba, satu suara mengatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan Kakak Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Oke, rekan-rekan remaja yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan rekan-rekan kelas Immanuel pada hari ini, kita mulai ibadah kita dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita hanyalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Diberi kesempatan untuk mengaku dosa secara pribadi.
Ya Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Kasih dan Maha Murah, berkat-Mu melimpah ruah. Engkau tidak pernah jemu menjawab doa dan kerinduan kami, dan tidak pernah terlambat sedetik pun menolong kami. Namun kami sering berbuat jahat terhadap Engkau dan mendukakan hati-Mu. Kami selalu melanggar hukum-hukum yang Engkau tetapkan untuk kebaikan kami sendiri. Kami juga kadang-kali mengabaikan petunjuk dan bimbingan Roh Kudus. Kasihinilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan, Allah sumber segala berkat dan sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala pelanggaran kami, dan baharulah kembali hidup kami dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bagi kita yang sudah mengakui segala dosanya di hadapan Allah, terimalah berita anugerah yang diambil dari Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam cobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa mengasihi Dia. Sebentar lagi kita akan dengar firman Tuhan yang akan dibawa oleh penatua Samuel. Tapi sebelumnya, mari kita kembali angkat satu pujian, Kusiapkan Hatiku. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
telah siap Tuhan menyambut Baik rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita berdoa, memohon hikmat dari Tuhan supaya kita boleh mengerti, kita boleh menerima, dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, kami boleh kembali berkumpul, kembali beribadah, untuk kembali mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Tuhan, biarlah Engkau yang boleh menguatkan kami, Engkau yang memandu kami, supaya kami boleh mengerti, menerima firman-Mu itu, dan juga melakukannya dalam kehidupan keseharian kami. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini ya Bapak, biarlah apa yang dikatakan boleh seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik rekan-rekan remaja dan juga rekan-rekan adik-adik kelas Immanuel, bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 18. Kisah Para Rasul 18 ayatnya yang pertama sampai dengan keempat. Ya. Kisah Para Rasul 18. Kisah Para Rasul 18 ayat pertama sampai dengan ayat 4. Nah, kita hari ini spesial karena hari ini kedatangan adik-adik rekan-rekan dari kelas Immanuel yang bersama dengan kita. Nah, kita akan membaca, saya akan membacakan bagian firman yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus, ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama, karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Demikian pembacaan Alkitab kita yang berbahagia, ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, juga merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Oke, selamat pagi rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semangat semua? Semangat. semangat Pak. Mantap. Kita hari ini spesial ya, ada adik-adik dari kelas Immanuel yang beserta dengan kita. Saya lihat nih ada beberapa nama yang udah masuk nih di sini ya. Rame lah pokoknya. Kalau disebutkan satu persatu nanti panjang lebar luas dan dalam ini urusannya. Ya, hari ini tema kita adalah menjadi entrepreneur muda. Ini saya kurang menjadi entrepreneur muda ya. Pertama saya mau nanya dulu nih, teman-teman. Menurut kalian entrepreneur itu artinya apa sih? Silakan kalian tulis ya di kolom chat atau open mic nih. Biasanya kalau open mic nih ya, pengalaman saya nih kalau dipimpin kelas Immanuel yang tiap hari Senin, biasanya ada seorang yang sangat seru ya
untuk ditanya. Coba, ada nggak ya orangnya? Mudah-mudahan ada nih. Coba, Eben ada nggak nih? Eben, halo Eben. Selamat pagi Eben. Iya, Pak. Ada Eben. Eben, coba artinya entrepreneur apa, Ben? Artinya entrepreneur itu apa ya? Kayak yang di Ayo. bagian bisnis-bisnis gitu kayaknya, Pak. Yang di bagian bisnis ya? Iya. Iya. Berbisnis. Gitu-gitu ya, berbisnis ya? Iya, iya. Bagian bisnis gitu, Pak. Oke, terima kasih Eben. Sekarang saya tanya lagi coba dari kelas Immanuel. Coba saya tanya dulu. Mungkin ada kelas Immanuel ya, enak nih kerja-kerjain. Coba yang lain boleh ya tetap berpendapat, silakan ketik di kolom chat ya. Yang lain jangan karena saya nanyain anak-anak yang secara open mic ini kalian gak ada yang berpendapat ya. Jangan kalian gabut-gabut. Kerja, ibadah itu kerja, teman-teman. Oke. Sekarang saya coba nanya yang terdekat dari saya. Coba Saudara Rui Costa, Sabajan. Di sini tulisannya Rui Costa WABRED ya. Coba artinya entrepreneur itu apa? Coba. Ayo, entrepreneur. Ayo tak, jawab tak. Aduh, jangan bilang internetnya nge-lag tak. Kita berada di satu jalur yang sama. Wirausahawan, Pak. Ya. Wirausahawan. Oke. Thank you, Ata. Di sini Angel juga menjawab wirausahawan. Rafael Patria menjawab pengusaha. Coba Amelia Kristiani. Nah, menurut kamu entrepreneur itu apa sih? Pengusaha, Pak. Pengusaha. Oke. Widya gimana kalau menurut Widya? Ya, mic-nya belum nyala. Pengusaha, Pak. Pengusaha. Nah, hari ini mic-nya nyala nih. Hari ini mic-nya nyala. Kemarin diketik mic-nya mati. Oke, terima kasih Widya. Christine, ini saya nggak tahu nih, Christine atau Mary yang jawab ya. Tolong diklarifikasi. Seseorang yang sedang mengembangkan perusahaan di sekitar, atau kalian berdua. Coba kalian klarifikasi dulu. Apa artinya entrepreneur? Ini yang jawab siapa? Christine atau Mary? Mary, Pak. Mary. Oh. Nah, kalian sedang bersekutu di situ ya? Lagi Iya, Pak. konsensus? Oke. Coba kalau menurut Christine apa? Tadi kan Mary, sekarang Christine. Coba menurut Christine apa Christine? Entrepreneur itu apa? Ayo. Orang yang mengorganisasi suatu bisnis sepertinya. Orang yang mengorganisasi suatu bisnis. Oke, terima kasih teman-teman semua. Ya, entrepreneur teman-teman ya, artinya ini bahasa Inggris gitu ya. Saya akhirnya nyari-nyari karena di bahasa Inggris saya dapatnya bahasa Inggris. A person who organize and operates a business or businesses taking on greater than normal financial risk in order to do so. Ya. Ini tentu artinya bukan buang sampah sembarangan. Artinya bukan jangan buang sampah sembarangan ya teman-teman ya. Ini artinya adalah seorang yang mengatur dan mengoperasikan kegiatan usahanya secara mandiri. Coba kita lihat. A person, satu orang, who organize, yang mengorganisir, and operates, dan mengoperasikan, ya, dan menjalankanlah istilahnya. Sebuah bisnis atau beberapa bisnis, ya. A business or businesses, ingat tenses ya, itu jamak ya, businesses taking on greater normal financial risks in order to do so, mengambil sebuah resiko finansial yang lebih besar untuk mengembangkan bisnis itu. Simpelnya adalah seorang yang mengatur dan mengoperasikan kegiatan usaha, baik tunggal ataupun jamak, secara mandiri. Atau bisa dikatakan sebagai wirausahawan, artinya ke dalam bahasa Indonesia. Wirausahawan, pengusaha mandiri, yang berkaitan dengan hasil usaha dan juga wira swasta. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, motivasinya apa sih? Kalau bicara jadi pengusaha itu, tentu kalau kita sering nonton YouTube, sering nonton TikTok, banyak kita suka nemu. Motivasi kamu menjalankan usaha itu apa? Oh, karena saya punya keahlian di sini. Oh, karena saya melihat ada potensi. Oh, karena saya melihat
misalnya ya anak muda zaman sekarang, oh karena saya melihat sebuah rumah makan cepat saji bisa menjual makanan cepat saji dengan tema artis Korea, maka saya ikut-ikutan menjual makanan tidak cepat saji yang harus digorengnya lama dulu, misalkan tempe bacem lah, apalah, dengan kearifan lokal artis-artis yang ada di Liga Dangdut. Indonesia itu kan punya liganya banyak, ada liga sepak bola, ada liga basket, sampai dangdut pun ada liganya di Indonesia ini. Paling lengkap memang negara di Indonesia. Bersyukurlah kita tinggal di Indonesia. Nah, bicara soal kembali lagi ke entrepreneur ini, setelah saya search gitu ya, ngelihat di media sosial, di media yang tidak sosial, di media yang banyak media lah intinya gitu ya. Ada dua motivasinya ya. Ada dua motivasi yang memotivasi orang, baik khususnya anak-anak muda kita ya. Sekarang banyak anak muda yang jadi jadi wirausahawan. Apa yang memotivasi mereka? Ini ada dua hal besar yang memotivasi mereka. Yang pertama, teman-teman, adalah peluang bisnis. Tentu ada peluang dulu. Kalau bicara kita mau buka usaha, tentu harus ada peluangnya dulu. Kalau nggak ada peluang, ya ngapain kita buka usaha? Ada peluangnya dulu. Peluangnya terbuka lebar untuk menjual sebuah produk. Misalkan kayak tadi, kita lihat, oh banyak fans Korea di sini. Fans artis Korea itu banyak, sampai saya digugat habis-habisan karena agak anti, misalkan gitu ya. Banyak di sini. Oh, saya bisa jualan, misalkan gitu ya, jualan tempe goreng tapi dikasih fotonya entah artis Korea yang laki-laki atau yang perempuan, yang berkelompok atau yang sendirian, yang namanya bahasa Inggrisnya saya dengan kamu, atau yang kayak tower untuk pemancar sinyal itu namanya. Bisa ada peluang. Oke, saya buka gitu ya. Nggak masalah dibuka. Akhirnya dijual lah, lakulah tempe goreng dengan model nama artis Korea yang kayak tower sinyal handphone gitu. Lalu yang kedua, teman-teman, adalah ada juga nilai perwiranya di sini. Kebutuhan apa? Kebutuhan untuk bertahan hidup di situasi yang tidak menentu. Kenapa saya katakan di sini nilai perwira, teman-teman? Zaman dulu, zaman saya SMP, SMA, ada pelajaran namanya kewirausahaan. Gurunya mengatakan begini, wirausaha itu berasal dari dua kata. Apa? Yang pertama adalah usaha, yang kedua adalah wira. Wira itu punya makna dengan perwira. Loh, kok kenapa perwira, Bu? Oh ya, karena perwira itu tugasnya di perang. Ada perwira polisi, ada perwira tentara. Ya. Dan perwira itu biasanya erat dengan ketentaraan. Baik angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Serah mau angkatan yang mana. Ketika dia berada di perang, maka seorang perwira itu harus menentukan nasib anak buahnya semua. Gimana caranya mereka harus bertahan? Nah, disitulah jadi wirausaha. Korelasinya adalah ketika kita harus bertahan hidup di situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini, COVID-19 yang tidak selesai-selesai ini, mudah-mudahan ada titik terang setelah PPKM ini, kita butuh untuk bertahan hidup, melanjutkan kehidupan kita. Butuh yang namanya jajan itu sesuatu yang mesti. Karena apa? Karena biar kata kita sekolah di rumah, yang namanya warung di sebelah rumah itu tetap buka. Gak peduli PPKM, gak peduli gak PPKM, gak peduli new normal, gak peduli old normal, gak peduli sampai dunia pun selesai, warung di dekat rumah itu tetap buka. Jadi tetap, biar kata sekolah di rumah, anak-anak butuh jajan. Kita butuh, ketika butuh jajan, berarti kita butuh yang namanya uang untuk membeli. Kalau kita kebanyakan utang, bingung nanti, bayarnya pakai apa? Tetap aja pakai uang bayarnya. Salah satu caranya untuk mendapat uang apa? Ya kita bertahan hidup dengan berusaha. Kita butuh bertahan hidup. Kita butuh membeli jajanan. Situasi lagi begini, orang tua belum tentu bisa ngasih uang jajan sebanyak seperti dulu. Karena situasi sedang tidak seperti ini. Nah, inilah yang memotivasi, khususnya kalau anak-anak muda gitu ya, banyak sekali teman-teman anak-anak muda yang jadi seorang
wirausahawan, entrepreneur bahasa Inggrisnya. Contohnya, Bapak yang jadi Menteri Pendidikan kita sekarang itu kan salah seorang wirausahawan, masih muda dia, ya, punya bisnis ojek online, ya, yang sekarang bersatu padu dengan sebuah toko online juga, ya, udah jadi keren lah mereka. Kenapa? Motivasinya satu, ada peluangnya yang pertama. Yang kedua, saya butuh bertahan hidup, saya butuh makan. Basic motivasi kita untuk melakukan wirausaha ataupun melakukan usaha secara mandiri adalah seperti ini. Dan hal ini juga yang ada di dalam bacaan kita, ya. Ini sedikit disclaimer, ada suara proyek lagi berbunyi karena memang saya berkhotbah saat ini dekat banget dengan lokasi proyek gitu ya, lagi ada yang motong batu di sebelah. Nah, di dalam bacaan kita, Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 4, kita bisa lihat semangat wirausaha ini di dalam siapa? Di dalam 3 tokoh yang kita hari ini diperlihatkan dalam bacaan kita. Yang pertama adalah Paulus. Kita udah tahu siapa Paulus gitu ya. Yang pertama Paulus adalah rasul. Dulunya dia namanya Saulus. Bertobat dari Paulus menjadi pemberita Injil. Lalu yang kedua adalah Aquila. Siapa Aquila? Aquila itu adalah suaminya Priscilla, tokoh ketiga. Orang-orang Yahudi yang diusir dari Roma. Karena pada suatu masa, orang Yahudi itu dilansir oleh Kaisar. Mereka melakukan pemberontakan dengan pembakaran. Padahal itu kerjaannya si Kaisar sendiri. Disalahkan kepada orang-orang Yahudi. Biasalah, kalau Kaisar itu kayak gitu kadang-kadang ya. Mungkin dia frustasi. Oke, kembali ke bacaan kita. Semangat wirausaha ini terlihat di mana? Yang pertama, mereka bertiga, Paulus, Aquila, dan Priscilla itu pendatang di Korintus. Dia bukan orang orisinil di situ. Dia pendatang. Dia bukan orang yang asli domisilinya di sana. Paulus meninggalkan Athena. Athena kita tahu, rekan-rekan, ibu kota dari negara yang namanya Yunani, ya, land of the god and goddess, gitu ya. Kalau kalian suatu saat pergi ke sana, kalian akan menjumpai banyak sekali arsitektur yang tua-tua. Ya, bangunannya masih pakai batu semua. Meninggalkan Athena pergi ke Korintus. Di Korintus dia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila, berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Ya. Mereka jadi bukan orang native situ, karena asalnya dari Pontus. Mereka asalnya dari Pontus, bukan dari Korintus. Jadi mereka adalah pendatang. Seorang pendatang berarti ya kurang lebih sama lah kayak sebagian besar dari kita di sini. Nggak orisinil dari sini, orang tuanya. Mungkin kita ada yang sudah kelahiran Cicurug ini. Tapi orang tua kita belum tentu kelahiran Cicurug. Ada yang dari luar Cicurug. Ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Sumatera Utara, ada yang dari mana-mana lah pokoknya. Saya aja bukan dari sini asalnya. Saya lahiran tempat yang lain. Mereka, Paulus, Aquila, dan Priscilla itu adalah pendatang. Nah, sebagai seorang pendatang, mereka apa? Walaupun mereka seorang pendatang, mereka bukannya tanpa keahlian. Mereka punya keahlian. Apa itu? Tukang kemah. Zaman dulu teman-teman, rumah itu selain rumah dalam bentuk batu gitu ya, dalam bentuk gedung, kemah juga sering dipakai. Karena apa? Karena untuk berjualan di pasar, teman-teman. Yang namanya pasar zaman dulu, jangan bayangkan kayak pasar zaman sekarang. Pasar di abad-abad pertengahan, abad-abad 15, abad-abad 16, itu aja masih pakai kayu. Apalagi ini abad-abad pertama. Berarti pasarnya masih pakai tenda. Itulah mengapa ada pedagang kaki lima. Kurang lebih kayak pedagang kaki lima mereka jualan. Cuman di satu tempat yang tersentralisir. Tempat yang memang dikhususkan untuk menjadi pasar. Yang namanya terpal, plastik, zaman dulu belum ada. Masih adanya apa? Kemah. Jadi, mereka punya keahlian. Mereka bertiga ini. Mereka datang ke kota Korintus. Kota Korintus itu adalah kota pelabuhan yang perdagangannya jalan sekali. Mereka punya keahlian. Tukang kemah.
Dan mereka punya skill, punya kemampuan. Selain punya skill, mereka juga mau bekerja sama. Oke lah, kita sama-sama pendatang di sini. Yuk kita buka kerjasama aja. Persekutuan Komanditer, CV bahasanya, Komanditer Venska. Mereka bekerja sama. Oke, kita kerjasama buat apa? Kita kerjasama untuk menjalankan usaha kita. Kamu tukang kemah, saya tukang kemah. Oke, kita joinan. Jadi apa? Kita jualan kemah. Mereka bekerja sama menjalankan usaha supaya apa? Supaya untuk bertahan hidup. Mereka punya keahlian tukang kemah. Mereka di kota pendatang, nggak ada saudara, nggak ada ini, nggak ada itu. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup apa? Yang menggunakan keahlian mereka. Nah, selain menggunakan keahlian mereka untuk bertahan hidup, di satu sisi, kalau kita baca, Injil Tuhan Yesus tetap tersebar. Kalau kita lihat Paulus apa? Walaupun Paulus punya keahlian tukang kemah, tetapi dia tidak meninggalkan pekerjaan utamanya sebagai apa? Sebagai seorang pengabar Injil. Dalam ayat 4 kita bisa baca, di setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat, berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Priscilla dan Aquila apakah masuk di situ? Masuk. Mereka yang namanya hari Sabat tetap ibadah karena mereka orang Yahudi. Paulus orang Yahudi juga. Mereka sama-sama joinan jualan kemah, tetapi apa? Mereka juga saling memperkaya diri di dalam pengajaran firman Tuhan. Jadi pekerjaan yang mereka lakukan itu menjadi sebuah ibadah. Makanya tadi saya bilang di awal, ibadah adalah kerja. Kerja adalah ibadah. Kebaktian sama dengan kerja. Kerja sama dengan kebaktian. Karena apa? Karena melalui pekerjaan, Injil Tuhan Yesus tetap tersebar. Makanya teman-teman, kenapa kita walaupun ibadah online seperti ini tetap harus mempersiapkan diri, persiapkan Alkitab. Karena apa? Karena ya kita mau kerja, sama kayak kita mau sekolah. Sekolah adalah pekerjaan kita. Kalau kalian punya kartu identitas anak, tulisan pekerjaannya apa? Pekerjaan sama dengan pelajar. Nanti kalian juga kalau udah usia 17 punya KTP, tulisannya masih pekerjaan sama dengan pelajar dan mahasiswa atau mahasiswa. Kita pun sebagai pelajar, kerjaan kita adalah belajar. Kita juga sebagai warga negara kerajaan Allah punya pekerjaan yang lain, yaitu apa? Beribadah. Dan ibadah kita menjadi pekerjaan kita. Di mana ketika kita bekerja di dalam belajar, kita pun beribadah karena mengaktualisasikan ilmu yang Tuhan beri. Sama seperti bagian ini. Paulus, Aquila, dan Priscilla memaksimalkan apa yang menjadi pemberian Tuhan, yaitu mereka sama-sama punya talenta untuk bikin kemah. Mereka bekerja sama, tapi di satu sisi mereka mengedepankan apa yang namanya penyebaran Injil melalui pekerjaan mereka. Dan hal inilah kalau kita lihat dari hal ini, kalau kita bisa lihat bahwa menjadi seorang wirausaha, menjadi seorang pengusaha, bukan memperkecil circle. Zaman sekarang adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sangat suka dengan kata circle. Kata yang artinya adalah lingkaran. Gitu. Kalau mungkin orang-orang yang seusia saya sukanya bilangnya pergaulan. Enggak, Deng, itu juga udah kekunoan. Mungkin seusia mau papa kalian lah, ngomongnya pergaulan. Zaman saya bilangnya persahabatan bagai kepompong. Sekarang, yang lebih mudah lagi ngomongnya circle. Kalau kita bicara soal wirausaha, menjadi seorang pengusaha, itu bukan memperkecil circle. Kita lihat di sini kembali ke bacaan tadi. Paulus, ya, Paulus dan Aquila serta Priscilla, mereka sama-sama pendatang. Sebelumnya mereka belum pernah ketemu. Tetapi apa? Di tempat yang baru mereka ketemu. Mereka jadi wirausahawan. Dari yang nggak kenal, jadi kenal. Bukan memperkecil circle, tapi memperbesar. Memperluas kita punya lingkaran, jaringan pertemanan kita, koneksi kita itu semakin diperluas. Karena apa? Karena ketika kita pengen berusaha, kita tentu harus cari orang yang satu seminat dengan kita, yang kedua pasarnya di mana? Punya pasar. Teori ekonomi dasar ada permintaan, ada demand, ada supply.
ada permintaan, ada barang, ada permintaan, di situ terjadi pasar, gitu. Kita menjadi seorang wirausahawan bukan memperkecil circle, tetapi memiliki pergaulan yang lebih luas. Dan juga apa? Memperkenalkan Kristus yang menjadi Tuhan kita, yang kita kenal. Ketika kita berusaha, Pak, saya kan masih kecil, apalagi yang kelas Immanuel, saya masih SMP, Pak, Sam, kumaha eta teh. Loh, kan usaha kita satu, pekerjaan kita apa? Belajar. Sebagai kita yang saat ini anak-anak SMA, pekerjaan kita satu, belajar. Selain kita juga beribadah pada Tuhan. Ketika kita berwirausaha, berarti kita belajar mandiri. Belajar mandiri berarti kita butuh orang yang menjadi apa? Tutor. Teman kita yang menjadi guru. Ibaratnya kalau bahasa zaman dulunya adalah belajar kelompok. Belajar kelompok tentu butuh ada satu orang yang jadi penuntun kita. Satu orang yang lebih ngerti daripada kita, makanya kita bisa belajar. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Kalau kita butuh orang yang lebih ngerti, berarti kan kita harus memperluas pergaulan kita, memperluas circle kita. Pengen ngedit video, belajar ngedit video sama orang yang ngerti edit video, berarti harus ada yang punya. Siapa yang ngerti edit video? Pengen belajar cara jalan Google Meet, gimana caranya jalanin Google Meet? Kita belajar ke orang yang ngerti jalanin. Kita memperluas pergaulan kita. Dan juga yang kedua, memperkenalkan Kristus. Karena apa? Terjadi percakapan. Memperkenalkan saya tuh orang Kristen. Jangan malu teman-teman jadi orang Kristen. Orang Kristen itu adalah ahli kitab. Makanya kitab kita namanya Alkitab. Kita itu ahli kitab. Paling lengkap kitab kita. Jangan malu jadi orang Kristen. Dan apa dasarnya? Dasarnya adalah kasih. Orang Kristen itu dikenal lewat kasihnya. Kita bisa memperkenalkan Kristus yang kita kenal kepada orang-orang yang belum kenal. Ketika kita tahu ada teman kita yang jago banget bikin game komputer, jago banget bikin editing video, tetapi apa? Nggak punya teman. Nah, kita kan datang untuk menjadi temannya dia. Ayo berteman sama saya, ayo ajarin saya. Nah, kan jadi teman. Ketika kita bisa jadi teman, berarti kan kita bisa memperkenalkan Kristus yang mengasihi. Dari dia yang sendirian, nggak pernah dikasihi oleh teman-temannya, sekarang dia punya teman-teman circle yang mengasihi. Itu kan memperkenalkan Kristus. Nah, oleh karena itu teman-teman semua, bagaimana kita melakukannya? Ada beberapa hal yang kita jadikan panduan. Yang pertama adalah kenali dulu diri kita. Potensi apa dan koneksi kita apa. Circle kita seperti apa, potensi kita apa saja, itu yang harus kita kenali. Di mana potensi kita? Itu harus kita kenali. Ketika kita mau berwirausaha menjadi orang-orang yang memperluas circle, seperti Paulus, Priscilla, dan Aquila. Kita harus tahu potensi kita apa, koneksi kita apa, kelemahan kita apa, kelebihan kita apa. Harus kenal diri kita dulu. Yang berikutnya apa? Cari peluang. Gimana kita bisa bikin itu jadi sebuah bisnis yang membantu? Kayak tadi. Kita tahu ada teman kita yang jago banget edit video. Di satu sisi, kita butuh editor video untuk edit video ini. Untuk video koran kah, untuk video sekolah minggu kah, untuk video apa. Kita tahu ada teman kita yang jago banget edit video. Cuman apa? Cuma dia nggak punya teman. Kita punya teman banyak yang mau belajar. Berarti kan kita punya peluang untuk nge-grab dia. Untuk menjangkau orang ini. Menjadi teman buat dia. Nah, akhirnya apa? Jadi sebuah bisnis yang membantu. Jadi sebuah usaha yang membantu. Ketika kita menjangkau dia, kita bisa belajar banyak dari dia, dan dia akhirnya punya teman. Dia punya teman yang bisa tempat dia berbagi ilmu, berbagi suka duka kepada kita. Dan dari situlah yang mengantar yang ketiga. Supaya apa? Supaya kita bisa saling membantu dan saling bekerja sama. Seperti Paulus, Aquila, dan Priscilla. Mereka kalau nggak saling membantu, maka mereka akan hancur. Mereka nggak bisa bertahan. Mereka sama-sama tukang kemah. Karena mereka sadar sama-sama tukang kemah, maka mereka saling membantu satu dengan yang lain. Tidak hanya saling membantu dan bekerja sama, kita juga bagaimana cara kita menjadi seorang wirausahawan, khususnya di dalam pertemanan kita dengan circle kita harus meminta petunjuk dari Tuhan. Supaya apa? Supaya relasi pertemanan kita
tidak jatuh kepada hal yang saling meracuni satu dengan yang lain, tidak jatuh kepada toxic relationship, tetapi menjadi sebuah relasi bisnis, sebuah relasi pertemanan yang saling membangun, yang saling menguatkan, dan saling menjadi berkat satu sama lain. Biarlah kita menjadi pengusaha-pengusaha muda, menjadi anak-anak yang mampu menghasilkan usaha yang paling simpel, yaitu apa? Menjangkau teman-teman kita, menjangkau mereka yang mungkin pada saat ini tidak punya teman. Itu adalah tugas kita. Untuk apa? Untuk mewartakan kasih Kristus di tengah. Selamat jadi para wirausahawan. Tuhan senantiasa menolong serta memberkati kita. Saat teduh bagi kita sekalian. Baik, adik-adik remaja yang dikasih Tuhan, saya undang untuk sama-sama kita berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli yang masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Baik rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama berdoa syafaat. Barangkali apakah ada pokok-pokok doa yang akan didoakan? Saya sudah mencatat beberapa. Ada lagi yang lain, teman-teman semua, yang mau didoakan barangkali? Mungkin ada yang magang atau apa, ada yang mau ujian besok, silakan bisa ditulis di kolom chat, boleh. Ada? Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bersyukur Tuhan pada kesempatan siang hari ini kami diingatkan untuk menjadi para pengusaha-pengusaha ya Bapak, pengusaha yang menjangkau teman-teman kami yang mungkin memiliki kesulitan di dalam pertemanan mereka, menjadi pengusaha yang mewartakan kebenaran Injil-Mu ya Bapa, mewartakan kasih kepada mereka yang belum dapat kami jangkau. Tuhan, biarlah Engkau yang memakai hidup kami, Engkau yang juga menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu yang punya semangat untuk berwirausaha, semangat untuk bertahan hidup di dalam mengerjakan panggilan pelayanan-Mu ya Bapa, dan juga semangat berusaha untuk menjangkau mereka yang belum terjangkau. Pakai kami, urapi kami, walaupun kami masih muda ya Bapak. Berkati dan pakai kami. Kami berdoa pada saat ini mengingat beberapa teman-teman kami yang dalam kondisi sakit atau lemah tubuh. Kami mengingat ya Bapak, keluarga dari Pak Ferry Kalahatu, teman kami OUI ya Bapak, yang pada saat ini terkonfirmasi positif COVID-19. Biarlah Engkau yang juga boleh terus menaungi kehidupan mereka, Engkau yang memenuhi segala kebutuhan mereka, Engkau juga yang menguatkan serta terus memulihkan kondisi mereka dari hari ke hari. Biarlah obat-obatan yang diminum, segala sesuatu, tindakan medis yang dilakukan, boleh mendatangkan kebaikan bagi keluarga ini. Kami juga berdoa untuk
Tina, mama dari Kesia ya Bapak, Engkau yang juga terus senantiasa memulihkan kondisinya, Engkau yang memberkati dia, Engkau yang juga terus senantiasa menyertai proses pengobatannya. Juga saudara kami, Bang Ades Yahaan, yang di dalam proses pengobatan, Engkau juga yang terus tolong dia ya Bapak, cukupkan kebutuhannya, biarlah keluarganya juga mendapatkan pemeliharaan yang berasal daripadamu saja. Untuk gereja kami pada saat ini ya Bapak, GKI Cicurug, di mana sedang melaksanakan proses renovasi gedung pelayanan ya Bapak, di mana pada esok hari akan dilakukan pengecoran untuk area parkir bawah dan juga area pintu keluar belakang. Engkau yang boleh menyertai segala proses yang dilakukan. Engkau yang memimpin jalannya renovasi ini dari awal hingga terakhir. Juga Engkau yang boleh mencukupkan segala kebutuhan dana. Berkati para donatur ya Bapak, mendukung proses dari renovasi ini supaya segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Berkati para pekerja juga ya Bapak yang senantiasa mengerjakan, lindungi mereka dari segenap para bahaya, dan biarlah mereka boleh mengenal Engkau lewat proyek-proyek ini. Juga para panitia dan setiap yang menjaga ya Bapak, Engkau yang juga boleh memberikan kesatuan dan kesungguhan hati untuk boleh menghasilkan yang terbaik untuk pelayanan kaum muda di gerejamu ini, untuk anak-anak, remaja, pemuda, dan juga pelayanan kesehatan. Biarlah melalui renovasi ini menjadi sebuah kelanjutan proses perbaikan kami sebagai gereja untuk menata diri menjadi gereja yang semakin siap untuk menatap masa depan di dalam Engkau. Kami juga berdoa untuk persiapan ibadah umum secara onsite terbatas dan juga online yang akan diselenggarakan kembali mulai bulan September ini oleh Majelis Jemaat GKI Cicurug. Biarlah ya Bapak segala persiapan yang telah disiapkan boleh Engkau sempurnakan, Engkau yang menjaga, Engkau yang juga boleh memimpin semua ini supaya boleh berjalan dengan baik. Biarlah kerinduan jemaatmu boleh terus Engkau tumbuhkan ya Bapa, Engkau yang juga boleh terus senantiasa mengetuk hati jemaat-jemaatmu untuk terus beribadah sekalipun di dalam situasi terbatas ini. Kami juga berdoa untuk setiap aktivis yang melayani, para guru sekolah minggu, para pemusik, anak-anak remaja, para karyawan semua ya Bapak yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu, biarkan Engkau yang boleh terus memberkati hidup mereka, Engkau yang juga memberkati keluarga mereka, Engkau yang juga terus menjaga mereka, supaya boleh tetap semangat dan melayani anak-anakmu sekalipun di dalam situasi terbatas seperti ini. Untuk penanganan pandemi ya Bapak, Engkau yang juga boleh berkati, Engkau yang boleh senantiasa sertai, supaya pandemi ini boleh cepat berlalu. Program vaksinasi yang diadakan di Puskesmas Cidahu pada hari ini jam 10, juga minggu depan ya Bapak, pada hari Sabtu di area GKI Cicurug, Engkau yang boleh berkati. Engkau yang senantiasa sertai semua tenaga kesehatan, semua dokter yang berperan di dalamnya, baik untuk penanganan vaksinasi maupun penanganan pandemi COVID. Biarlah semuanya mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, dan biarlah kami juga boleh menaati setiap peraturan yang pemerintah tetapkan. Untuk diri setiap kami serahkan ke dalam tangan pemeliharaan-Mu juga ya Bapak. Segala cita-cita kami, masa depan kami serahkan semuanya ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Dan kami mengalaskan doa ini dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Nas persembahan kita diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Persembahan bisa ditransfer ke rekening gereja atau dititipkan ke penatua pendamping tiap wilayah. Diberi waktu untuk teman-teman yang mau mengisi amplop persembahan lebih dahulu. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita kembali memuji nama Tuhan dengan lagu Apalah Arti Ibadah.
kepada Tuhan. Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati teman-teman yang akan memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan padamu, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan menutup ibadah online kita pada minggu hari ini, dan untuk mengakhiri ibadah ini, kita akan kembali angkat satu pujian Tuhan Semesta. Aku Tuhan semesta, jadi
Baik rekan-rekan remaja dan juga anak-anak Immanuel yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kini kami Marilah kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan berkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera kini dan sepanjang segala masa. Haleluya. Amin. Saat teduh untuk kita sekalian. Shalom, selamat pagi Karam. Warta lisan pada pagi hari ini untuk yang pertama, metode pengumpulan persembahan sehubungan dengan pandemi Corona COVID-19 dan himbauan sinode terkait pelaksanaan ibadah di rumah. Majelis Jemaat GKI Cicurug menghimbau kepada anggota jemaat dan simpatisan untuk tetap berpartisipasi mendukung keberadaan gereja lewat pengumpulan persembahan dengan cara 1. Transfer ke rekening GKI Cicurug atas nama Brata Wiwari atau Krisdiana Ginanti. Kedua, dititipkan kepada penatua pendamping wilayah masing-masing. Ketiga, dikirimkan ke gereja, dimasukkan ke dalam amplop tertutup dan dikirimkan ke kantor gereja. 2. Mengingat ada kopdar yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Ketiga, jangan lupa teman-teman koram untuk mengingatkan teman-teman yang undur. Terima kasih. Pengurus ada pengumuman lagi, silakan. Teman-teman, aku udah kirim link untuk absen. Silakan semuanya absen ya, yang Immanuel juga. Terima kasih. Ada di kolom chat ya, teman-teman. Silakan buka chatnya, di situ klik aja linknya. Oke, ada lagi yang lain? Aku mau infoin untuk petugas minggu depan, bulan September minggu 1 itu WL-nya Mulyani, wartanya Angelique, pemandunya Sinta sama Marta. Terima kasih. Oke. Yang siapa PF-nya? Iya Pak Puji. Itu yang baru saya sampaikan sama Kesia itu untuk PF-nya siapa? Apakah Dona atau siapa? PF-nya Pak Puji minggu depan kalau nggak salah. Benar nggak, guys? Iya, Pak. Ya. PF-nya Pak Puji, Pak. Karena September itu minggu pertama Pak Puji, minggu kedua saya. Oke. Yang kopdar itu sudah ada pengumumannya kah? Untuk tanggal 1? Baru link Q&A doang, tapi postnya udah ada, cuman belum di-share. Oke, teman-teman diingetin hari Rabu untuk yang remaja ya, ada kopdar ya, bukan kopdar namanya, maaf. Namanya adalah We Talk, berubah ya jadi Wednesday Talk. Aduh, ini kan namanya aneh aja. Namanya We Talk ya. Hari Rabu, setiap hari Rabu minggu pertama jam 8
kalian bisa sudah login dari 7:30, sudah bisa masuk, linknya sudah dibuka kurang lebih. Kita hari Rabu ini kedatangan tamu spesial untuk pembicaranya, di mana kita akan bicara soal trust and distrust, ya. Bagi anak-anak KTEK silahkan ikut, jangan lupa di ini. Acaranya dijamin seru banget. Jangan lupa link Q&A-nya untuk diisi. Itu soal trust, kepercayaan, dan distrust, ketidakpercayaan, ya. Silakan kalian isi pertanyaannya di situ. Percayalah, pertanyaan-pertanyaan kalian akan membantu pembicaranya yang kami datangkan dari luar. Ini pembicaranya bagus, teman-teman. Kalau kalian nanti, saya cariin deh profilnya ya. Kalau kalian nanti iseng browsing, buka Instagram, dia itu bicara kita adalah, ya, saya punya profilnya kebetulan. Ini dia. Ya, pembicara kita adalah seorang yang ahli psikologi, gitu ya. Dia merupakan, ya, Duta Ubaya 2014. Oke, lulusan seorang Universitas Surabaya, seorang psikologi, akan menjalani S2 dalam waktu dekat. Dia punya charity movement. Kalau teman-teman tahu, namanya charity movement-nya adalah Teman Baik. Nah, ini penemunya dia, bukan penemu sih ya, pendirinya dia, lalu juga bagian dari Soul Society Indonesia, sebuah yayasan psikologi yang punya perhatian khusus terhadap anak muda. Sisanya kalian bisa cari di sini tentang profilnya dia, gitu ya. Ini pembicara kita untuk Kopdar nanti, ya, teman saya kebetulan. Dan acaranya dijamin akan seru banget jam 8, jadi jangan lupa join teman-teman semua untuk acara We Talk. Kita akan bicara tentang isu anak muda banget, yaitu percaya dan tidak percaya, gitu ya. Trust dan distrust. Jangan lupa Q&A-nya untuk diisi. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa follow di IG-nya Komisi Remaja GKI Curug, gitu ya. Oh, udah ada ternyata. Woi, keren. Woi, oke, keren banget. Terima kasih guys ya. Keren banget videonya. Oke. Itu untuk dia punya postingan fotonya. Jadi jamnya jam 8 malam ya, teman-teman. Sudah bisa login dari jam 7:30. Kita sudah buka link dari sebelumnya, begitu ya. Dan juga kalian untuk informasi lebih lanjut silahkan di follow Instagramnya Komisi Remaja GKI Curug ya. Silahkan dicatat yang ini, jam 9 pagi, linknya ada di sini. Dan juga ini untuk Q&A-nya, linknya ada di sini ya teman-teman. Di sini ada beberapa informasi ibadah, semua ada. Dan juga jangan lupa di follow, karena saya tahu jumlah remaja GKI Curug itu banyak. Jangan sampai jumlah post itu melebihi followernya ya. Oke, followingnya nggak apa-apa, tapi followersnya tolong ya. Tolong kalian follow IG-nya Remaja GKI Curug dan juga IG-nya GKI Curug. Ya, tolong di follow juga. Ini IG official dari GKI Curug. Di sini sudah ada informasi ibadah dan segala macam. Yang ulang tahun juga sudah ada di sini. Silakan di follow semua teman-teman media sosial GKI Curug, termasuk juga YouTube-nya di subscribe. Dan juga segala sesuatunya, karena ini adalah media informasi, supaya kalian tidak kurang update soal info tentang gereja. Bilangin juga orang tuanya yang punya media sosial, tolong di follow semua, Facebook-nya, Instagram-nya, terus juga YouTube-nya. Bentar lagi mungkin kita punya TikTok, mudah-mudahan, tapi nggak tahu kapan. Mudah-mudahan kita punya TikTok dalam waktu dekat, karena ada beberapa GKI yang udah punya TikTok. Mudah-mudahan kita punya TikTok dalam waktu dekat. Itu aja mungkin teman-teman, barangkali ada tambahan lagi, Pak Puji silakan. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Sam untuk hari Rabu tadi sudah disampaikan sama Pak Sam. Mengingatkan aja untuk adik-adik remaja yang tadi sudah didoakan sama Pak Sam, kalau nggak salah hari kemarin sama hari ini ya, untuk vaksin. Dan vaksin berikutnya kalau nggak salah itu hari Sabtu depan ya. Sabtu depan di area sekolah minggu, mulainya jam 8 pagi. Jadi siap-siap
sebelum berangkat jangan lupa untuk makan dulu, jangan sampai perutnya kosong. Ya, perutnya kosong, tentukan jangan takut, ya, jangan khawatir, jaga kesehatan yang baik. Terus kalau itu Sabtu diadakan vaksin, Jumatnya jangan sampai tidurnya terlalu malam. Itu aja yang dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Puji ya. Jadi teman-teman diingetin, hari ini yang di daerah Cidahu dan sekitarnya ada vaksinasi. Tadi saya sudah share di grup wilayah. Itu jam 10. Berarti sekarang udah mulai nih. Kuotanya terbatas 250 orang. Tolong di-share saja ke orang tua kalian di atas 12 tahun, silakan datang ke sana yang vaksinnya gitu ya. Coba saya share dulu di grup korek. Nah, itu dia. Jadi jam 10 sampai jam 3 sore di halaman Puskesmas Cidahu, hari ini ada vaksin. Syarat dan ketentuannya sehat jasmani, usia di atas 12 tahun, membawa fotokopi KTP atau KK, membawa pulpen. Kalau yang peserta dosis kedua silakan bawa kartu vaksin, memakai masker, dan mendaftarkan diri langsung di lokasi on the spot. Kuotanya berapa? 250 peserta. Silakan datang sendiri ke TKP-nya di Puskesmas Cidahu ya teman-teman. Puskesmas Cidahu, bukan Puskesmas Cicurug. Puskesmas Cidahu ya. Yang daerah Cidahu atas, daerah BCA bawah ya, sampai ke daerah Jaya Bakti sana silakan didatangi Puskesmas Cidahu. Warga Kecamatan Cidahu silakan datang ke sana. Untuk Sabtu depan kita di GKI Cicurug ada vaksinasi untuk yang kita prioritaskan 12 sampai dengan 17 tahun. Jadi teman-teman yang sudah daftar jangan lupa untuk seperti yang tadi Pak Puji bilang ya, makan di pagi hari, tidur istirahat yang cukup. Lalu juga barang siapa yang mau mendaftar lagi, barangkali kemarin belum mendata, silahkan daftar, kontak langsung ke Penatua Simon Pormes atau Penatua Retno Yuningsih ya. Itu silakan langsung kontak ke beliau. Nomor kontaknya adalah ini nomor kontaknya saya akan tayangkan. Mana tadi tuh yang persembahan? Ada di situ tadi poin dia. Oke. Nah, ini dia. Oke, ini persembahan. Nah, ini dia. Silakan kalau yang belum daftar dan mau daftar untuk vaksin Sabtu besok di GKI Cicurug, silakan daftar ke Penatua Simon Pormes atau Penatua Retno Yuningsih. Ada di nomornya di situ via WA maupun via HP di wilayah 1 dan wilayah 4. Di situ nomornya, bukan artinya hanya wilayah 1 dan 4 aja, tapi itu nomornya memang di situ karena beliau ini adalah penatua pendamping wilayah 1 dan wilayah 4. Silakan dikontak ke beliau, barangkali ada teman-teman yang mau daftarin adiknya atau kakaknya yang berusia 12 sampai 17 tahun, juga kita prioritaskan untuk itu begitu ya. Dan juga untuk hari ini, kalau misalkan hari ini silahkan teman-teman ke Puskesmas Cidahu jam 10 sampai jam 13, silahkan daftar di sana, bawa identitasnya. Untuk kalau yang kalian dosis vaksin pertama, tanya kejelasan dosis vaksin keduanya kapan. Kalau yang dosis vaksin kedua silahkan bawa kartu vaksinnya. Itu saja rekan-rekan, ada tambahan lagi? Kalau sudah tidak ada tambah. Ya, untuk kapasitas di hari Sabtu depan itu ada berapa Pak Sam ya? Wah, itu mesti nanya ke Mbak Ning, Pak. Jadi harus buru-buru, jadi takutnya nanti kalau datang ternyata udah ditutup. Itu tuh yang penting ya. Betul. Jadi teman-teman langsung tanya aja, gercep aja sekarang gitu ya. Jadi supaya cepat juga. Ya, informasi lagi satu, kalau yang sudah divaksin, vaksin pertama, jedanya kurang lebih sekitar 1 bulan berikutnya. Ya, diantar-antar 1 bulan berikutnya. Ya, itu aja dari saya. Ya, jadi
Kalau yang sudah vaksin pertama, mau vaksin kedua, silakan bawa kartu vaksinnya, gitu ya. Karena vaksinnya nggak boleh beda, harus sama. Jadi dites dulu. Itu aja mungkin rekan-rekan. Kalau sudah tidak ada lagi, terima kasih. Jangan lupa isi absennya. Jangan lupa, sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat bersukacita.